Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali bersama saya Rida Fairuz, tentunya di program spesial yang menemani saat-saat jelang buka puasa Anda setiap harinya di sepanjang Ramadan 1443 Hijriah ini. Ya, apalagi kalau bukan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Ya, pemirsa, 15 menit lagi kita menuju berbuka puasa. Manfaatkan detik-detik menunggu kita berbuka puasa dengan hal-hal yang positif ya. Di sini pastinya akan terus bertabur ilmu. Akan ada kajian dari tajwid, kemudian juga dari tafsirnya. Dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu cobaan orang-orang beriman merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Dan seperti biasanya kita semua dihadiri oleh guru-guru yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Sudah hadir di samping saya Kang Muhaddisir Rifai. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Hadis. Dan berikutnya di ujung sana sudah ada Kang Sigit Nur Hendi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan khasnya belangkonnya ya. Yap. Alhamdulillah tetap menemani sedulur RCTP Langka Padane. Ya, dan kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 214. Terlebih dahulu kita kaji tajwidnya. Silakan Kang Hadis. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Di sini ada beberapa hukum bacaan, namun yang akan saya soroti pada kesempatan kali ini berkenaan dengan sifat daripada huruf. Sifat huruf yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang hukum daripada sifat itbaq. Itbaq ini merupakan sifat huruf yang ketika mengucapkan huruf itu lidah kita menempel. Jadi menempel atau boleh dibilang mengatup, ya, mengatup dengan menempel, sepertinya sama ya? Mirip-mirip, ya. Mirip-mirip. Ya. Nah, ini memang agak sulit ya untuk lidah kita orang Indonesia, ya, karena lidah kita bukan lidahnya orang Arab ya. Kalau orang Arab memang sudah maklum dalam mengucapkan huruf per hurufnya sudah memang hurufnya baik. Untuk itu perlu kita latih, perlu kita biasakan, bukan hanya sekali dua kali, karena belum tentu kemudian dalam sekali mencoba membaca kemudian bacaan kita baik ataupun benar. Nah, untuk itu maka kemudian ada upaya, setidaknya kita memahami dari mana keluarnya huruf itu, kemudian apa saja sifat-sifatnya ya. Nah, untuk huruf-huruf itbaq ini hurufnya yaitu huruf dhad ya, kemudian huruf shad, kemudian dha, dan kemudian yang terakhir adalah tha ya. Ini semuanya ketika mengucapkannya lidah kita semuanya berada di atas semua ya. Karena di antara empat huruf ini, di antara sifatnya selain daripada itbaq adalah isti'la. Jadi ini juga merupakan huruf isti'la. Pengucapannya tidak semudah huruf-huruf yang memiliki sifat infitah. Kebalikan daripada itbaq adalah infitah. Ketika mengucapkan huruf-huruf infitah, kita gampang, mudah, lancar ya. Jadi tidak ada kesulitan ya. Contoh misalkan kayak huruf ta. Ta itu hanya yang dominannya desisnya. Jadi ketika mengucapkan ta itu dia anginnya keluar, ada desisannya, jadi mudah gitu. Ta. Gitu. Nah, sementara ketika mengucapkan po itu menempel. Ini akan sangat sulit bagi kita karena umumnya kalau ketemu bergandengan ya, beriringan antara ta dengan po, itu kalau tidak po semua yang kita baca, ya ta semua nantinya yang kita baca gitu. Seperti contohnya seperti apa? Tato wala itu bisa jadi membacanya tato wala ta semua atau toto wala. Nah, itu bingung ya. Kayak tadi itu di ayat yang inna nasrullah itu nunnya itu terkadang terbawa ke shad gitu, jadi nasrullah gitu. Nah, apalagi kemudian mengucapkan huruf dha ya dengan bo ya, bod. Makanya di sini Nabi sampai bersabda ana afsahu man nataqa bil bod. Saking sulitnya mengucapkan huruf bod ya. Jadi kebalikannya bod dal. Kalau da itu mengucapkannya infitah, terbuka ya. Kemudian mengucapkan za juga keluar, anginnya keluar. Kalau wo, anginnya tertahan. Jadi itu sulitnya seperti itu ya. Jadi tidak mudah mengucapkannya. Jadi untuk so itu lawannya itu sa ya. Jadi infitah, kalau sa itu infitah, walaupun sama-sama memiliki sifat hamas antara sin dengan shad, tetapi lebih mudah mengucapkan sin, sa daripada mengucapkan so. Itu karena pengucapannya itu semuanya tertahan, anginnya tidak keluar. Sangat bermanfaat dan
ini makin dalam kajiannya ya, karena sudah sampai ke sifat-sifat huruf. Kayak tadi dipraktekkan ya, bisa ketuker ya antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini harus jeli ya Kang ya. Betul. Waktunya terlalu sempit kalau untuk belajar hanya 15 menit nih, nanti harus privat Kang. Ya, maka. Baik pemirsa, itu tadi kajian tajwidnya dari surat Al-Baqarah ayat 214. Berikutnya kita akan simak dari tafsirnya seperti apa. Sesaat lagi kami kembali tetap di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Wah, sudah berbuka puasa ya pemirsa ya. Selamat berbuka puasa dan pastinya masih ditemani bersama kami di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah cobaan orang-orang beriman, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Kalau tadi sudah kita kaji tajwidnya, berikutnya kita dengarkan tafsirnya seperti apa. Silahkan Kang Sigit. Terima kasih. Baik adik-adik sekalian, bahwa dalam ayat ini menceritakan tentang cobaan bagi orang-orang yang beriman, di mana ketika orang-orang mukmin di Madinah ini menderita kemiskinan karena meninggalkan harta benda mereka di Mekah dan juga akibat peperangan yang terjadi. Kemudian Allah bertanya untuk menguji mereka, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal sebelum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Nah, maka mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, kekurangan, dan dicoba dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Nah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bahwa ayat ini ingin menjelaskan bahwa memotivasi orang-orang yang beriman yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dan menumbuhkan keyakinan bahwa tidak akan lama lagi akan datang pertolongan Allah yang membawa mereka menuju kemenangan. Secara asbabun nuzulnya, bahwa ayat ini ada beberapa pendapat terkait dengan asbabun nuzul ini. Yang pertama, menurut pendapatnya dari Imam Qatadah, yang kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa turunnya ayat ini pada waktu perang Khandaq, ketika kaum muslimin mengalami bermacam-macam kesulitan dan tekanan perasaan sehingga mereka merasa ketakutan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini turun pada waktu perang Uhud, ketika kaum muslimin ini dipukul mundur oleh pasukan musuh. Dalam peperangan ini Sayyidina Hamzah tewas dianiaya dan Nabi pun menderita luka ya dalam hadits ini. Kemudian dalam riwayat yang ketiga, pendapat golongan yang lain mengatakan bahwa ayat ini turun untuk menghibur kaum muslimin, kaum muhajirin ketika mereka meninggalkan kampung halamannya dan harta kekayaannya yang dikuasai oleh kaum musyrikin dan kaum Yahudi. Nah, kemudian secara terang-terangan kesulitan itu dialaminya di Madinah. Nah, maka dalam ayat lain juga dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kami Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, saat ini pun kita mengalami dicoba oleh Allah dengan cobaan tentang kelangkaan bahan makanan pokok, kenaikan harga-harga makanan, yang semuanya itu menguji kepada kita sebagai kaum mukmin. Apakah kita bisa menerima keadaan sabar ini apa tidak, gitu. Dan bahwa Allah akan memberikan kabar gembira bahwa kepada orang-orang yang sabar, bahwa diminta oleh Allah kita untuk bersabar, tidak menyalahkan sana sini
tapi kita memang sedang diuji oleh Allah bagaimana dialami oleh umat-umat terdahulu. Dalam ayat lain dikatakan la yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengatakan kita beriman tetapi kita belum diuji. Ya. Jadi semakin berat dan semakin tinggi cita-cita kita yang akan dicapai, semakin besar pula rintangan dan cobaan yang akan dialami untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh surga. Bukanlah suatu hal yang mudah dan gampang, tetapi harus melalui perjuangan yang gigih dengan penuh rintangan. Ya. Kita diberi kekurangan, kesengsaraan, mungkin diberikan siksaan mungkin. Nah, semata-mata kita sedang diuji keimanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa Allah inna nasrullahi qarib, bahwa pertolongan itu Allah dekat ya. Jadi setelah kita dicoba, diberikan tantangan, cobaan, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita orang beriman akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Sigit, ya. ini ada yang mau tanya nih kelihatannya. Ya, Kiki, silakan Ki. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup baik sekali. Terkadang kita melihat fenomena keadaan situasi orang-orang yang tidak beriman, kok sepertinya tidak diberikan cobaan, kekurangan, mereka harta bendanya melimpah, tidak pernah Enak-enak aja enak gitu, Kang, saja, ya. kadang diberikan umur panjang dan sebagainya. Ini sebetulnya ada pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, bahwa keadaan situasi seperti itu yang dialami oleh orang-orang yang tidak beriman, diberikan kemudahan dalam mencari umur panjang, bisa jadi adalah istidraj dari Allah, pembiaran Allah sebagai penunda azab mereka, ya kan? Mereka merasakan hidup di dunia ini nikmat dan sebagainya, padahal itu adalah pembiaran dari Allah. Justru dengan kita orang yang beriman itu diuji. Bisa jadi keadaan itu adalah mendapatkan peluang kita untuk bersabar dan mendapatkan pahalanya bagi orang-orang yang bersabar. Jadi kita mampu gak nih diberikan situasi seperti ini, kekurangan sedikit, keterbatasan dan sebagainya. Nah, ini semata-mata akan diuji keimanan kita. Jangan mengatakan kita beriman sebelum datang diuji ya. Nah, yang ketiga, bahwa semakin tinggi kualitas keimanan seorang, maka akan diuji oleh Allah dengan tantangan rintangan yang berat juga sesuai dengan kadar keimanannya ya. Jadi dengan kita diberikan cobaan oleh Allah, maka kesempatan kita untuk menjadi lebih dekat dengan Allah itu akan semakin terbuka, ya kan? Bagaimana rasanya ketika orang-orang dicoba oleh Allah dengan umpamanya musibah, maka ketika kita sholat, kita bersujud kepada Allah, rasanya benar-benar kita membutuhkan Allah. Nah ya, yang keempat, justru dengan cobaan itu adalah meminimalisir sifat kita takabur, bahwa kita itu ternyata butuh Allah. Ketika kita diberikan musibah, kita membutuhkan pertolongan Allah. Nah itu saya kira pendekatan dari jawaban itu terkait dengan surat Al-Baqarah ayat ke-214 itu. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Semakin hari semakin bertambah pengetahuan agama kita semua ya. Dari tajwidnya, dari tafsirnya. Alhamdulillah, Ramadan 1443 Hijriah ini sangat ceria dan juga sangat bermanfaat buat kita semua. Dan pemirsa, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Saya aturkan terima kasih buat Kang Muhadis, terima kasih Kang Sigit, terima kasih adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya besok sore. Saya Rida Fairuz pamit undur diri.
Cirebon Mengaji membudayakan kembali Maghrib Mengaji persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh